Halo Sobat Investor, jumpa lagi di dalam channel Catatan Investasi. Senang sekali bisa menjumpai teman-teman. Dan kali ini tema yang menarik, yaitu tentang salah satu tools untuk valuasi saham yang sangat penting untuk kita berinvestasi di pasar modal. Dan tools ini sangat jarang digunakan oleh beberapa orang investor. Dan kalau teman-teman tertarik dengan video-video ini yang paling penting adalah supaya saya lebih bersemangat, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng supaya saya semakin banyak membuat video-video tentang investasi di pasar modal. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai saja. Judulnya yaitu EV/EBITDA, cara unik untuk valuasi saham. Nah, kali ini memang ini tema yang agak serius ya. Tapi saya berharap santai saja mendengarnya. Kalau nanti belum paham bisa diulangi videonya supaya teman-teman bisa mendapat pemahaman yang utuh. Dan kalau masih ada pertanyaan atau bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab setiap pertanyaan Anda. Nah, kita tahu bahwa di dunia saham itu ada berbagai metode valuasi ya. Ini yang saya list, setidaknya ada 8 metode valuasi yang saya tahu. Nah, apa itu valuasi? Kalau kita tipe kita adalah investor atau value investing, valuasi itu sangat penting. Jadi basisnya investor adalah basisnya value investing itu adalah valuasi saham ya, yaitu menghitung satu emiten saham itu apakah dia harganya murah atau mahal. Jadi biasanya kalau investor mendapati satu saham itu harganya undervalue atau murah, maka dia beli. Dan ketika dia perhitungannya adalah overvalue atau mahal, maka itu sangat beresiko. Tentu saja kita harus menunggu sampai harga di bawah wajarnya. Nah, 8 ini Anda bisa cari sumbernya banyak ya di Google ataupun di video-video YouTube channel lain. Yang paling terkenal adalah yang nomor 1 yaitu PE ratio, price earning ratio ya. Lalu yang kedua price book value ratio. Lalu yang ketiga ini yang juga saya gunakan dari Peter Lynch ya, yaitu PEG ratio atau price earning growth ratio. Lalu yang keempat ini juga saya gunakan juga. Kenapa saya menggunakan beberapa rasio ini? Supaya kita bisa membandingkan antara satu formula dengan formula lain. Jadi kalau cuma satu formula itu akan kurang akurat ya. Tetapi kalau teman-teman menambahkan formula lain, membandingkannya itu akan lebih bagus. Karena kita akan dapat gambaran atau dapat angka rasio yang antara sekian sampai dengan sekian. Lalu ada yang lebih rumit teman-teman, nomor 5. Ini agak rumit karena memperhitungkan dividen perusahaan selama periode tertentu, yaitu metode dividen discount model. Lalu yang ke-6 ini juga cukup rumit ya, free cash flow. Dia menghitung arus kas dari perusahaan itu dari periode tertentu yang dia biasanya sih kita menggunakan 5 tahun minimal ya. Kalau teman-teman menggunakan lebih dari 5 tahun akan lebih bagus, tapi 5 tahun saya rasa cukup ya. Lalu yang ke-7 yaitu price to free cash flow. Jadi membandingkan antara harga saham dengan arus kasnya. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah nomor 8 yaitu EV/EBITDA. Kita akan lihat lagi pengertian EV/EBITDA itu apa. Kalau orang accounting biasanya paham ya istilah EBITDA ya. Jadi kalau teman-teman dari jurusan ekonomi akuntansi, pengertian ini lebih familiar ya. Tapi teman-teman lain yang dari jurusan lain juga bisa belajar. Warren Buffett mengatakan bahwa sebetulnya untuk berinvestasi di pasar modal itu tidak dibutuhkan EQ yang tinggi ya. Katanya justru EQ yang rata-rata bisa mengalahkan selama kita mau belajar.
Nah, pengertian EV/EBITDA multiple itu merupakan alat penilaian populer yang dapat membantu investor membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk keputusan investasinya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa EV/EBITDA ini merupakan salah satu cara kita investor ya untuk menilai perusahaan. Jadi bisa membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tetapi tentu saja di sektor yang sama. Jadi kalau teman-teman membandingkan emiten misalnya semen, ya teman-teman harus bandingkan antara semen dengan semen ya. Kita tahu bahwa emiten semen saat ini yang besar itu ada dua ya, INKP dan SMGR. Lalu manfaatnya apa memakai formula ini? Yang manfaat yang pertama yaitu hasil EV/EBITDA ini dibutuhkan untuk mengetahui berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli sebuah perusahaan. Jadi kalau teman-teman ingin membeli satu perusahaan atau seorang investor ingin membeli satu perusahaan, dia akan memakai formula ini. EV enterprise value ini adalah merupakan nilai yang harus dibayar jika kita membeli satu perusahaan. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang manfaat apa sih kita menggunakan analisa ini untuk valuasi ini ya, nomor 8 ini ya. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu kita bisa mengukur hasil pendapatan perusahaan dan kemudian kita bisa menentukan nilai dari suatu perusahaan. Karena di dalam formula ini nanti ada memperhitungkan juga dari laba perusahaan ya, masuk di dalam hitungan. Nah, jika EV/EBITDA ini digunakan bersama dengan valuasi lain ya, dalam hal ini yaitu PE rasio, maka teman-teman akan bisa mendapatkan gambaran yang utuh untuk mendapatkan satu perusahaan yang memiliki valuasi yang rendah atau valuasi yang murah, atau istilah lain yaitu perusahaan-perusahaan yang under value, dan tentu saja pertumbuhan dividen yang solid ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung EV/EBITDA itu? Saya akan berikan formulanya. Jadi EV/EBITDA itu membandingkan antara nilai perusahaan ya, termasuk hutangnya kita masukkan di komponen itu, dengan pendapatan tunai perusahaan dikurangi biaya non tunai. Biaya non tunai ini adalah biaya yang sebetulnya tidak ada pengeluaran kas ya. Contohnya adalah depresiasi atau penyusutan aset ya. Itu kan sebetulnya perusahaan memperhitungkan biaya depresiasi kan tidak mengeluarkan uang. Dia mengurangi nilai aktiva tetap sebetulnya. Nah, lalu juga di dalam EV/EBITDA ini ada komponen kas ya. Dan perusahaan yang kuat itu bisa dilihat dari seberapa besar kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini rumusnya ya. Simple, hanya pembagian yaitu enterprise value dibagi dengan EBITDA. Nah, kalau teman-teman belum mengetahui, EBITDA itu singkatan dari earning before interest, tax, depreciation and amortization. Artinya adalah laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Teman-teman yang dari jurusan lain mungkin agak susah memahami ini ya. Simpelnya begini, jadi setiap kalau Anda lihat di laporan rugi laba perusahaan itu ada laba bersih kan ya. Di situ juga ada komponen biaya yang disebut tax atau pajak mengurangi laba. Lalu ada interest itu bunga. Jadi setiap perusahaan yang hutang jangka pendek itu dia membayar bunga kepada kreditornya ya. Lalu depresiasi itu adalah satu komponen biaya yang biasanya diperhitungkan dari aset. Jadi misalnya perusahaan itu membeli aset kendaraan misalnya. Kendaraan itu akan disusutkan atau dihitung dari nilai harga perolehannya, akan dibagi selama jumlah tahun atau usia ekonomis dari suatu aset ya. Misalnya satu aset itu dihitung usia ekonomisnya 5 tahun, maka harga perolehan atau harga beli dari aset itu akan dibagi dengan 5, kemudian akan dikurangkan setiap tahunnya ya, secara periodik. Kalau amortisasi itu adalah pengurangan dari aktiva tidak berwujud.
atau biaya dari aktiva tidak berwujud. Ya, itu hampir sama dengan depresiasi sebetulnya. Nah, ini formula enterprise value. Enterprise value formula itu didapat dari market capitalization. Market capitalization atau kapitalisasi pasar itu adalah perkalian antara harga dikali jumlah saham beredar ya. Teman-teman pasti udah nggak asing dengan istilah ini. Lalu ditambahkan dengan preferred stock atau saham preferen. Kalau tidak ada itu berarti kosong ya. Ditambahkan dengan outstanding debt atau liabilitas atau hutang ya. Teman-teman bisa dapat di neraca atau laporan posisi keuangan itu ada bagian liabilitas ya. Yang dimaksud outstanding debt di sini adalah total liabilitas, jadi bukan hanya hutang jangka pendek, jadi ditambah hutang jangka panjang. Lalu ditambah lagi dengan minority interest atau bunga yaitu ya. Lalu dikurangi lagi dengan cash and cash equivalent atau kas dan setara kas. Jadi komponen-komponen ini bisa teman-teman dapatkan di laporan posisi keuangan semua ya. Jadi kalau paling atas itu adalah kas dan setara kas ya. Nah, ini formula EBITDA. Jadi EBITDA itu adalah tadi singkatan dari net income, interest, tax, plus depreciation and amortization. Nah, pertanyaan penting adalah berapa sih batasan kita mengetahui bahwa suatu perusahaan itu harganya murah atau mahal ya. Jadi di sini batasannya adalah semakin tinggi kelipatan dari EV/EBITDA maka semakin rendah hutang dari perusahaan itu dan jumlah kas yang lebih tinggi. Nah, biasanya saat kita mengevaluasi perusahaan, batasan yang dianggap sebagai harga yang murah atau kategori perusahaan sehat itu di bawah 10 ya. Ini yang saya dapat angka ini adalah dari si penemu atau dari para analis yang memformulasikan rumusan ini ya. Biasanya jadi di bawah 10 itu adalah ukuran di mana perusahaan itu dikatakan sehat atau harga sahamnya masih murah begitu. Jadi kalau teman-teman menemukan satu saham EV/EBITDA-nya adalah katakanlah misalnya 5 begitu. Wah, itu murah sekali ya. Jadi menarik untuk dilirik ya. Nah, saya kasih contoh perhitungannya ya dari dua emiten yang teman-teman tahu ya, pasti tahu ya. Ini adalah dari United Tractor ya, grupnya Astra. Kode sahamnya adalah UNTR. Ini sudah saya olah dari data laporan keuangan tahun 2019 ya. Harga pada saat saya buat video ini yaitu harga penutupan tanggal 4 September itu saham UNTR harganya adalah 23.100 ya. Nah, ini data-data yang teman-teman perlukan ya. Jadi teman-teman lihat di bagian laporan posisi keuangan ada saham beredar ya, di bagian modal itu. Lalu ada market cap, perkalian antara harga dengan saham beredar. Lalu ini liabilitas adalah total hutang ya, outstanding debt tadi. Lalu teman-teman juga lihat kas setara kasnya, baru ketemu EV ya, enterprise value. Jadi dari United Tractors ini tadi rumusnya enterprise value adalah sum market caps ditambah liabilitas ya, dikurangi cash and cash equivalent ya. Ketemunya adalah 86 triliun ya. Wow, gede sekali. Jadi kalau ada investor yang ingin membeli United Tractors, maka dia harus menyiapkan dana sebesar 86 triliun. Nah, ketika seseorang mau membeli perusahaan, dia tidak hanya membeli asetnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Dia tidak hanya membeli asetnya, tapi juga sekaligus dia juga membeli hutangnya. Karena ketika membeli perusahaan itu, maka hutangnya menjadi tanggungan dari si pembeli perusahaan kan.
Termasuk dia juga memiliki aset berupa kas dan setara kas ya. Lalu di sini EBITDA-nya UNTR ketemu angka 58 miliar ya ini ya. 311.788.000. Nah, lalu angka EV ini dibagikan dengan EBITDA, maka rasio EV EBITDA dari UNTR itu adalah 1,48. Wow, tadi kan batasannya 10 ya. Jadi ini sangat murah sekali kalau teman-teman tertarik dengan UNTR di harga yang sekarang ini ya. Itu sangat murah nih, masih sangat kecil ya. Jadi kesimpulannya adalah saham ini adalah under value ya, atau murah. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan pernya? Berapa per UNTR? Nah, ini teman-teman sudah saya hitung ya. Untuk mendapatkan nilai PE rasio itu adalah harga dibagi EPS ya. Nah, EPS-nya ini berdasarkan data ini ketemu di angka 2.985. Jadi kalau dihitung dengan PE rasionya, maka saham ini ketemu angka PE rasionya di 7,7 kali. Biasanya kalau saham dikatakan wajar itu adalah maksimal 20 kali. Nah, jadi UNTR ini cocok nih. PE rasionya 7,7, ini murah banget ya. Lalu EV/EBITDA-nya 1,8, cocok kan? Jadi dari dua formula ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa saham UNTR ini layak untuk dibeli atau investasi ya. Jadi simple sebetulnya kalau kita jadi value investor itu. Kita tidak perlu pusing dengan membaca grafik. Kita hanya hitung dari sahamnya ini, harga wajarnya. Kapan membeli? Ya selama ini angkanya di bawah 10 ya. Kita beli aja, nggak usah lihat harganya sedang naik atau turun ya. Justru ketika turun, maka ini EV/EBITDA-nya akan semakin kecil lagi ya. Bisa teman-teman pakai strategi itu, jadi nunggu turun, atau mungkin kalau mau cicil beli setiap bulan begitu rutin akan lebih bagus sih, tanpa melihat harga. Selama dia masih di bawah 10 atau PE rasionya di bawah 20, maka dikatakan saham itu under value. Lalu contoh kedua ya, saya ambil dari Indofarma. Wah, ini cukup heboh kemarin ya, karena sahamnya naik terus karena sentimen positif dari COVID-19 ya. Karena perusahaan ini kan ditunjuk untuk mendistribusikan atau membuat vaksin ya. Ini juga saya ambil dari laporan keuangan 2019 ya. Kalau mau lebih update sebetulnya pakai yang sekarang sudah kuartal 2 udah keluar. Tapi saya rasa tidak akan jauh ya, berbeda ya. Nah, jadi kalau perhitungan dari data ini ketemu di angka 10 triliun ya, enterprise value-nya dari Indofarma. Lalu EBITDA-nya ketemu 311 miliar. Lalu kalau kita bagi ya antara EV/EBITDA-nya ini, maka emiten Indofarma ini ketemu EBITDA 34,11. Wow, ini sudah kategori overvalue atau sangat mahal. Karena tadi kan batasannya 10 ya. Ini 3 kali lipat dari batasan. Jadi kalau teman-teman membeli saham ini, Indofarma ini sangat beresiko ya. Harganya sekarang itu sudah terlalu mahal, sudah tidak masuk akal sih sebetulnya. Nah, bagaimana dengan pernya ya? Cocok nggak nih? Kalau dari sisi valuasi EV/EBITDA kan ketemu 34,11. Saya hitung pernya dengan data ini, ketemu angka yang fantastis teman-teman. PE-nya adalah di 1242. Wah, ini kalau punya uang teman-teman untuk balik modal menunggu 1242 tahun ya. Dibandingkan UNTR tadi hanya 7,7, artinya kalau teman-teman berinvestasi atau membeli saham UNTR itu balik modal dalam sekitar 7 tahun ya. Kan PE itu mengindikasikan berapa lama modal kita balik atau BEP gitu ya. Jadi kalau Indofarma ini butuh 1242 tahun ya. Sedangkan usia manusia nggak sampai segitu ya. Nah, ini berarti cocok ya teman-teman pakai formula yang sederhana ini, EV/EBITDA, dibanding dengan tadi. Kalau teman-teman mau bandingkan dengan DCF ya, atau tadi arus kas ya, bisa sih ketemu angkanya ya. Tapi
dari dua formula ini saja kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman putar ulang video ini dari awal ya. Saya akan tetap menjawab pertanyaan semua teman-teman. Buat teman-teman yang belum kenal dengan channel ini, mungkin saya akan kembali memperkenalkan bahwa channel ini adalah saya buat dengan dasar yaitu untuk membagi pengalaman ya, sharing pengalaman selama saya berinvestasi di pasar modal. Jadi saya kalau dilihat logonya yaitu C dan I ya, catatan investasi itu kan C berputar begitu, semakin lama semakin besar. Itu menggambarkan atau mempunyai satu pengertian bahwa kalau kita berinvestasi itu harusnya bertumbuh ya, semakin besar begitu. Karena di dalam investasi saham itu ada faktor majemuk ya, compounding interest ya, pelipat gandaan begitu. Nah, saya kira cukup sharing tentang formula ini ya. Sekali lagi, kalau teman-teman tertarik dengan video ini, supaya saya lebih bersemangat lagi, like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Terima kasih, salam investasi, salam cuan selalu.